Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dzil quwwatil matin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu waladi Adam ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-mukarramun wal muhtarumun, para asatidah, para bapak ibu dewan guru, dan pastinya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur yang harus kita selalu lantunkan dengan selalu mengucapkan asma-asmanya, dan pastinya berzikir dengan selalu mentasbihkan, mentakbirkannya. Karena kenapa? Karena Allah selalu memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung sampai berapapun. Makanya kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sholawat berbingkiskan salam kita hadiahkan, kita ucapkan, kita lafadzkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidan fassallallahu alaihi ashron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas solawat tersebut dengan 10 pahala kebaikan. Soimin soimat, hadirin yang berbahagia, bukankah kita umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu? Rasulullah bersabda, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Karena banyak banget keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar. Yang pertama diantaranya, Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mudah berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pun akan mudahkan dia untuk jalan menuju surga. Yang kedua, Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kamu beberapa derajat untuk orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang menuntut ilmu itu disetarakan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Soimin soimat, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pastinya anak-anak pun bermimpi untuk menjadi orang hebat. Sebagaimana Al-Khwarizmi, seorang ahli Al-Jabbar. Sebagaimana Ibnu Sina, bapak kedokteran yang menciptakan buku Qanun At-Tib. Sebagaimana berbagai macam penemu-penemu yang luar biasa, Abbas Ibnu Firnas yang menemukan prototipe pesawat terbang. Orang-orang yang pintar cerdas tersebut tidak mungkin dan tidak sewajarnya mendapatkan ilmu begitu mudah, tapi mereka pun harus terus belajar, mengedepankan berbagai macam adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin pintar seperti Imam Syafi'i atau Imam Hambali atau imam-imam yang lain, maka Imam Syafi'i pun menyaratkan kita untuk menuntut ilmu sebagaimana beliau berkata, akhi lan tanala ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsi lihabi bayanin dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustad wa tuluz zaman. Yang pertama yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, syarat untuk menuntut ilmu yaitu memiliki kecerdasan. Maka kecerdasan ini harus kita latih dengan kesungguhan, harus kita latih dengan belajar yang sungguh-sungguh, harus kita biasakan supaya apa? Supaya Allah bukakan hati kita mendapatkan kecerdasan. Yang kedua, hirsun atau keinginan kuat untuk menuntut ilmu.
Karena para ulama-ulama terdahulu, orang-orang cerdas terdahulu tidak pernah puas dengan satu ilmu yang dia miliki. Sebagaimana Imam Syafi'i, setelah beliau belajar dari Imam Maliki di Madinah, beliau belajar lagi di Irak, belajar lagi di tempat-tempat lain, sehingga beliau menjadi imam umat Islam sampai sekarang. Wajtihadun, bersungguh-sungguh. Ya, bagaimana sebuah pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Kalau kalian bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pernah ada seorang ulama terkenal, penemu kitab atau pengarang kitab Fathul Bari yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memiliki cerita yang luar biasa karena kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Awal mula beliau tidak cerdas seperti kalian. Awal mula mereka tidak pintar seperti kalian. Tapi apa yang terjadi ketika dia mungkin sekarang kelas 1, 2, 3 tidak pernah naik kelas. Akhirnya putus asa. Ketika putus asa dia meninggalkan sekolahnya. Dia meninggalkan tempat menuntut ilmunya. Ketika sampai di tengah hutan, dia mendengarkan titikan air. Ketika dia datangi, ternyata air tersebut membuat sebuah bolongan besar. Dia pun mengambil kesimpulan, air saja yang lemah, air saja yang bentuknya cair, bisa membolongi sesuatu benda yang padat. Bagaimana dengan otakku? Dengan ketekunan beliau, dengan sungguh-sungguh beliau, akhirnya beliau menjadi orang yang cerdas. Dan yang keempat adalah walbulghatun, memiliki dana harta yang cukup untuk menopang kegiatan menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimakumullah, beliau dari Gaza menuju ke Mekah untuk belajar. Ibunya rela untuk menggadaikan rumahnya karena ibunya yakin karena kesungguhan anaknya beliau akan menjadi ulama yang besar. Dan yang kelima adalah suhbatu ustad, memiliki rasa sahabat, kedekatan dengan seorang guru. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang murid, mohon maaf, yang tidak pintar bernama Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah terus mendekati Nabi Muhammad. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ketika belajar kepadamu tentang ilmu fikih, tentang tauhid, tentang Allah, apa yang kau sampaikan selalu aku bisa lupakan. Aku tidak bisa ingat lagi ya Rasulullah. Doakan aku supaya aku kelak menjadi orang yang pintar." Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, engkau yang berdoa, aku yang mengaminkan." Maka Abu Hurairah pun berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman la yumsah." Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang tidak bisa terhapus. Rasulullah mengaminkan, maka Abu Hurairah karena ta'zimnya, karena hormatnya kepada baginda Nabi Muhammad, beliau menjadi orang yang paling cerdas di antara para sahabat yang pastinya banyak meriwayatkan ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah watul zaman, lama waktunya. Bukankah anak-anak sekarang dari kelas 1 SD sampai kelas 6 tahun, dilanjutkan 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, lanjut kuliah, lanjut S2, S3. Bahkan untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, kita diwajibkan menuntut ilmu dari semenjak buayan sampai yang kuliah lahat. Bapak masih belajar, ibu guru masih belajar, siapapun masih belajar, karena ada peribahasa mengatakan never too old to learn. Lalu adabnya bagaimana menuntut ilmu? Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah, minta. Dan anak-anak sudah mempraktikkan dengan mengucapkan Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan yang ketiga, yang diajarkan Rasulullah SAW, berwudu sebelum kita menuntut ilmu. Dan yang keempat, jadikan ilmu yang kita dapatkan agar bisa bermanfaat. Karena itu adalah amal jariyah yang pastinya bisa mengantarkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu man 'allama ilman, barang siapa yang mau mengajarkan ilmunya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita paling dekat dengan Allah, paling bertakwa kepada Allah, dan paling mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit tausiah dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Paling enak makan pepaya manis dari Semarang. Demikian tausiah dari saya. Yuk sama-sama kita berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.